Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa bismillahirrahmanirrahim wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan saya banggakan pembina Lapsapadu yang mengingatkan kita satu peloton, tapi beda nasibnya. Beliau angkatan darat, saya angkatan laut. Beliau jadi mati, saya cuma calon selamanya. Yang saya banggakan pula Ketua Komandan Lapsapadu ini juga luar biasa. Saya bisa jadi tentara, setiap mau tes apa selalu beliau besok kumpul di sini karena saya tak punya kendaraan, naik bis kota kumpul lomba dulu tesnya di Mabak ya, terus dia katakan makanya terima kasih dok dari dulu sampai sekarang bagi saya sangat berharga. Sekarang pun saya Mabak juga di Mabak namanya markas Mabak dulu ya, yang story pun Mabak gitu. Mabak markas besar kepolisian. Saya pernah juga di rumah Dure. Sampai sekarang saya masih terkesan Komandan Lapsapadu bisa seperti ini. Dan bagi kita juga harus bersyukur dengan selalu mensupport ya. Dan barangkali saya tidak akan ceramah sebenarnya tak pasir karena sedang ada berhalangan, istrinya masih di rumah sakit di RSI Cempaka Putih. Beliau juga kurang sehat, biasanya gemuk, badannya sudah mungkin usia juga. Kalau saya masih belum kurus, tambah gemuk lagi. Karena tiap hari saya makan MBG juga. Jadi kalau bapak-bapak cerita MBG kayak begitu, kalau saya sebaliknya, justru dengan MBG saya gemuk. Tadinya saya kurus, tiap hari ke kebun. Sekarang sebelum ke kebun saya ke sekolahan dulu, suruh mengajar 3 kelas, habis ngajar 3 kelas baru ke kebun. Sebelum ke kebun dikasih MBG dulu, makanya digemuk lagi. Sudah hampir kurus saja kita. Nah, jadi jangan terlalu menyalahkan MBG ya. Kalau bilang MBG saya kurus lagi nanti. Yang terhormat para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu yang sangat mendukung kegiatan ini sehingga selalu ramai, selalu makanan istimewa. Mudah-mudahan terus kita bergerak. Pesan saya kali nggak usah pakai ceramah, saya cerita-cerita saja daripada ceramah. Tadi udah tuntas membawa acara, dokter udah selesai. Pak Wir, Pak Dokter Leo, saya nggak bisa menghitung. Tinggal saya garis bawahi, selesai. Tinggal menggaris bawahi saja ya. Jadi garis bawah gampang, udah kita sama-sama garis bawah aja, selesaikan. Garis bawahnya gini. Kalau saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan Lapsapadu, memang betul tiap kebersamaan, bukan tiap bersama ya, teori kebersamaan. Saya contohkan, jari kita tidak sama, tapi bisa bekerja sama atau kebersamaan. Walaupun dalam kenyataannya kita termasuk jari, ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Saya bela diri.
berapa kali saya nggak hadir, termasuk di rumah beliau Pak Bir. Saya nggak hadir, udah henti sekarang. Halal bihalal di Ramadan buka bersama juga sudah nulis, tapi tulisan saya kalah sama tulisan yang di atas. Tulisan kamu di situ di WA, tulisan saya di Lauhul Mahfuz tidak tahu, kalah saya. Maka jangan memaksakan diri dalam jadi punya jempol hebat. Pak Wir nyanjung temen, wah hebat. Saya juga nyanjung Pak Wir, wah hebat. Pasti pakai jempol. Saya tidak akan bilang wah Pak Wir hebat. Malah dengan tinggi. Jadi maknanya dalam. Berarti kita itu bersama tapi beda. Pak Wir bisa nyumbang ratusan, saya kadang-kadang 25.000 sebulan aja kadang-kadang lupa. Cuma 25.000 lupa, kadang-kadang bukan lupa, pura-pura lupa. Begitu lihat yang lain, supaya tidak ketahuan ikut-ikutan saya. Makanya yang kecil-kecil, mari, tidak apa-apa. Karena kita kecil, dianggap jadi hanya kita yang bisa upil. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ada upilnya kan nggak bisa ya, nggak enak ya. Pasti dikoreknya pakai teliti. Pak Bir yang kayak jempol gini, nggak bisa. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu dalam hal yang kita tidak bisa, atau sebaliknya dalam hal orang lain tidak bisa, kita bisa. Itulah semangat kebersamaan. Garis bawahnya itu. Karena tadi ada mana halal bihalal, banyak harus saya cerita ya. Kita ambil garis bawahnya aja gitu, garis bawah maknanya ya. Itu kan asalnya dari bahasa Arab, tapi sudah ada dalam kamus bahasa Indonesia. Oleh karena itu tinggal lihat saja. Maka Bapak Ibu, kita lihat kamus bahasa kita, bahasa Indonesia halal bihalal apa, dan itu dok maknanya. Selesai ya. Ada 4 katanya, tapi entah salah tak benar saya. Kalau salah memang saya nggak benar. Yang pertama, maknanya itu mencairkan permasalahan. Kita dulu mau membuat organisasi, namanya udah susah, udah ketemu namanya, geraknya susah, karena apapun harus pakai biaya. Padahal kita tidak dikasih makan juga bisa saja, tapi karena harus ada biaya, maka harus ada makan, harus macam-macam. Kalau diserahkan sendiri-sendiri, diundang khususnya saya suruh ke sini, kendaraan nggak ada, ongkos juga saya cuma dapat 200.000 Pak satu bulan. Kalau saya ngajar 3 hari cuma 200.000, mungkin honorer saya. Orang lain 68 tahun pensiun, saya menjelang 70 Pak suruh ngajar. Entah ini barokah, entah musibah, Allah alam, tergantung kita maknain saja. Saya ambil hikmahnya saja, barokah itu. Karena saya tiap hari bisa, walaupun ngajarnya 3 hari, tiap hari saya bisa paksakan anak-anak untuk sholat duha dulu. Orang lain dengar speaker di luar, apalagi Jakarta, ajang aja bikin bisik orang. Saya di sekolahan jam 6:30 atau 6:04 sudah bunyiin murotal. Di sekolahan bunyi ngaji, tapi ada yang berani marahnya karena tahu itu mantan tentara, apalagi anak-anak. Sedikit-sedikit saya marahin itu, jadi masih bisa marah sahabat kita. Katanya marah itu ada manfaatnya. Jadi permasalahan-permasalahan itu
dengan halal bihalal bisa cair. Malah menurut versi datangnya halal bihalal di Indonesia ini, yang pertama ada yang versi tahun 3536 kalau saya di Solo, di Patangan Sriwedarinya ada orang India dagang martabak menggunakan istilah martabak halal bin halal kalau nggak salah begitu. Orang-orang menggunakan kalimat itu untuk bertemu di Taman Sriwedari. Itu versi pertama, asal usul namanya. Versi kedua yang paling bagus ada tokoh PKI itu, kalau masalah Kiai Abdullah Hasbulah menyarankan ke Bung Karno untuk mengadakan halal bihalal karena saat itu carut marutnya politik, duduk dalam satu meja cair politik. Nah, berarti sudah ada contoh berpolitikan zaman Bung Karno bisa cair dengan halal bihalal. Nah ini juga alhamdulillah. Kalau tidak halal bihalal sebelum pemilu ya, kalau nggak salah saya perhatikan panas gitu, ada yang keluar dari grup ya gara-gara politik. Ternyata dengan halal bihalal cair. Sekarang nggak ada lagi yang beda, yang kalah yang menang tetap aja presidennya Pak Prabowo, yang suka ya nggak suka ya presidennya Pak Prabowo udah cair kan. Nggak ada yang sampai sekarang membela siapa, Pak Anies atau Pak satu lagi Pak Ginanjar, saya lupa itu. Karena saya kalau pilih itu rahasia. Pak Ganjar Pranowo ya, yang masalah. Nah, jadi udah cair. Jadi, tapi permasalahan itu walaupun cair, presiden udah jadi, tapi masalah ada. Ada di Indonesia ini yang memproklamasikan atau membuat jargon bahwa dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi katanya saya mau gadekan, nggak punya apa-apa, nggak bisa gadekan. Berarti permasalahan saya nggak punya yang digadekan. Jadi jargon itu nggak tepat. Jargon itu nggak tepat. Ya. Jadi dengan halal bihalal maka permasalahan kita tuntaskan, cairkan. Yang kedua, cepat cepat ya, meluruskan benang yang kusut. Tadi Pak Wib begitu pusingnya, ada yang nggak peduli sama ucapan. Mau bunyi apa kok, cuek saja. Karena saya sudah nyaman di sini. Apalagi yang sudah kerja ya, ada yang sudah kerja teman kita, begitu ramai hidup keluar, padahal bisa diselesaikan. Tarik benang yang kusut itu. Kalau nariknya nggak hati-hati, putus atau tambah kusut. Tapi kalau pelan-pelan yang kusut bisa lurus lagi. Itu dengan halal bihalal. Karena hakikatnya 4 masalah ini, yaitu tadi mencairkan atau menyelesaikan masalah, kedua meluruskan benang yang kusut, yang ketiga mencairkan hal yang beku, dan yang terakhir adalah melepaskan tali yang membelenggu. Itu makna yang ada dalam bahasa. Kalau bahasa saya mau Quran terlalu tinggi ya, Qurannya kata Allah, kata Tuhan, manusia itu dimanapun ada pasti akan ditimpakan atau menemui permasalahan darurat, pasti. Kecuali 2 hal kata Allah, manusia itu bisa memegang hubungan dengan Allah, kata ulama, Abdullah. Yang kedua, sesama manusia. Nah, halal bihalal ini yaitu
memegang atau meluruskan sesama manusia. Ya, tadi yang permasalahannya kita selesaikan, yang benang kusutnya mari kita pelan-pelan rapikan, toh nanti kita akan mati selesai semua. Saya walaupun dibenci umpamanya, atau saya membenci, kalau sudah mati udah nggak akan bisa benci lagi, saya nggak akan bisa dibenci lagi, tinggal kenangan Pak. Yang ketiga, mencairkan hal yang beku. Kita kalau minum es yang berbentuk batu, insya Allah tidak bisa diminum. Bukan berarti sudah cair bisa diminum. Saya biasanya kalau minum es, kalau buka bersama karena kebetulan, makanya saya mohon maaf kemarin ke Pejaten Pak Dadang, saya harus mengadu nasib apa di tempat saya, apa ikut maksakan Allah tadi menentukan saya harus ikut. Istilah saya dari ikhlas Ramadan, ada juga kajian Ramadan, banyak istilahnya di kampung kita. Nah, yang beku cair belum tentu bisa manfaat. Kalau tadi cairnya berupa es mau diminum oleh saya yang tidak biasa, tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah biasa minum yang cair, minum es, nyaman, tidak ada masalah, malah sip, segar lagi. Saya minum es malah ya nggak tahu lah, rasa badan malah nggak enak. Nah, berarti pencairan yang kita laksanakan itu belum tentu bermanfaat bagi yang lain. Bapak ibu-ibu yang di grup itu sudah cair menurut kita, mungkin teman kita yang lain tadi belum bisa minum yang cair itu atau memanfaatkan yang cair itu, maka bantuan yang lain-lain mari supaya tadi kebersamaan jari itu. Yang satu nggak bisa menghubungin, mungkin dengan yang lain baru bisa menghubungin, akhirnya datang juga. Ada di sini dulu di Bandung siapa ya? Berkali-kali kita di Bandung pernah datang. Bisa tahun berapa? 2020 berapa? Datang juga. Siapa lagi saya? Siapa? Solihin, Solihin. Sekarang orang Bandung gimana itu Pak Solihin? Hilang lagi. Nah itu tadi mungkin udah cair tapi mungkin belum bisa diminum sama beliau. Daripada saya sakit, itu nggak datang. Ya kita doakan aja mudah-mudahan seperti ini kita bersama lagi sehingga dapat nanti kata di Majali ini kalau kita mau makan bisa bersama. Sebab makan pakai jari tidak bisa separuh-separuh. 3 jari sudah bisa, tapi akan nyaman dibandingkan dengan 5 jari. Nah, kita juga seperti itu. Yang terakhir, mari kita lepaskan hal-hal yang membelenggu dalam hati kita. Ini biasanya manusia, bukan biasanya, semua manusia punya kehilapan, punya kesalahan, termasuk saya. Banyak salahnya, banyak lupanya, sehingga mungkin saya tidak menegur sapa sama bapak, sama ibu, sombong banget, padahal saya nggak kenal. Jadi banyak yang nggak kenal, tapi setelah beberapa kali, alhamdulillah, ya mungkin 60-70% saya sudah mulai kenal. Tapi saya umur menjelang 70 ini sifat pelupanya datang. Jadi yang sudah mau hafal sama ibu bapak lupa saya. Jadi mohon kalau saya tidak pernah menegur, mungkin sudah hafal terus mulai pikun lupa lagi, jadi mohon dimaafkan. Yang penting apa yang dalam hati kita membelenggu kita lepaskan. Saya punya salah, mohon bapak ibu memaafkan.
kita sama-sama, siapapun di antara kita yang punya salah, terasa atau tidak terasa, kita saling maafkan, supaya tadi Allah tidak mengancam kita kepada dengan kesulitan, dengan kemadharatan. Oleh karena itu, mari kalau dalam agama Islam, kita itu sebagai bangunan yang kokoh ini, satu sama lain saling mempengaruhi, saling menguatkan. Seberapapun bangunan mewah, kalau lantainya becek, di sini bapak-bapak, ibu-ibu nggak di keramik, istilahnya ceplok, kira-kira nyaman nggak gitu? Atau di sini hebat, mebel-mebelnya hebat, di sini yang bocor. Jadi tidak ada yang tidak berguna. Kita semua, termasuk dia seperti saya, yang hanya kadang-kadang sumbangannya, tapi mudah-mudahan walaupun kadang-kadang dan kecil, yang penting ikhlas dan dibarokah. Jadi jangan bosan-bosan ibu-ibu, bapak, itu 25.000 itu kan wajib nih ya. Kalau dalam agama kan ada sunnah, ada yang jutaan juga saya perhatikan, alhamdulillah ratusan juta. Tapi alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan Allah membalasnya. Kata Allah, satu biji saja bisa menyembuhkan 7 tangkai, ya tangkai 100. Itu dalam surah Al-Baqarah 224 disebutkan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah ibarat satu biji menumbuhkan 7 tangkai, tiap tangkai berisi 100. Berarti perbandingan orang yang mengamalkan hartanya 1 berbanding 700. Kita kebanyakan memahami hadis, memang ada kalau orang bersedekah 1 berbanding 10. Memang secara umum ada, tapi yang 1 berbanding 100 Allah menegaskan sendiri. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah 1 berbanding 700. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 264, suratnya yang kedua. Barangkali demikian sebagai garis besar yang disampaikan. Yang belum disampaikan, yang kurang mohon tambahkan sendiri-sendiri. Yang salah dibuang, karena saya juga banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kehilapan, kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mudah-mudahan apa yang kita makan itu semuanya rezeki dari Allah, jalannya dari manapun, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, rezeki yang kami makan mudah-mudahan mendapatkan barokah, menjadikan kesehatan kita bertambah dan semangat kita bisa bertambah dan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamimin, hamdan syakirin, hamdan lagi ni'amah wa ibrahim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalalika wa jalali karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ij'alhu rizqan thayyiban la tanbi'ata bihi wa la hisaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.